Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Waj'alna waziran min ahlina wa atba'ina wa sultanina wa awliyaika wa namaka birahmatika arhamar rahimin. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, Masya Allah, la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Ahbabur Rasul dan seluruh pemirsa yang menyaksikan dimanapun berada, saya ingin kembali mengulang penjelasan-penjelasan berkaitan tentang wabah penyakit yang sedang berkembang di antara kita, bahkan masif terus menjalar di hampir sebagian besar belahan bumi. Bahkan kini negeri kita pun sudah terpapar, dan memang virus ini sudah sangat meluas kemana-mana karena memang pemaparannya sangat cepat. Wabah penyakit yang menjalar secara bahasa hadis disebut sebagai ta'un, penyakit wabah yang menular, yang bahkan tak sedikit menjadi sebab banyaknya orang meninggal dunia. Karena apakah Allah menurunkan wabah penyakit ini? Pernah ditanya an Aisyata annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, tentang ta'un. Fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi memberitahu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kepada istrinya tercinta, annahu kana adzaban yab'athuhu Allahu ala may yasha. Ta'un, wabah penyakit itu sesungguhnya merupakan azab dari Allah kepada orang-orang yang Allah kehendaki dari kalangan orang-orang yang membangkang kepada Allah. Faja'alahu Allahu rahmatan lil alamin. Namun Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di antara rahmatnya Allah kepada orang-orang yang beriman dengan ta'un, dalam keterangan yang lain, at-ta'un syahadah lil mu'minin. Ta'un akan menjadi salah satu sebab kesyahidan bagi orang-orang mukmin. Bagaimana sisi kesyahidannya? Maka dari hadis Sayyidah Aisyah ini ada kelanjutan kalimatnya. Falaisa min abdin atau falaisa min abidin. Falaisa min abdin yaqa'un ta'un fayamkuthu
fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidi. Tidaklah seorang hamba yang di saat ia terkena wabah taun, tidaklah seorang hamba di saat musim atau maraknya penyakit yang menjangkiti manusia secara masif, tapi orang tersebut ia tetap tinggal di rumahnya sabiran, halnya ia bersabar kepada Allah menghadapi ujian ini, muhtasiban, seraya ia mengharapkan ridhonya Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, yang ia sadar bahwasannya tidaklah akan terkena sesuatu apapun kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak akan seseorang terkena musibah kecuali jika sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang di masa-masa musim taun, musim wabah penyakit menjangkiti manusia, lalu ia sabar tinggal di rumah, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Pahala syahid ini apakah hanya didapatkan oleh orang yang wafat ketika terkena taun di musim taun, atau siapa? Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berkata bahwa hal tersebut tidak hanya kepada orang yang wafat terkena taun saja, bahkan yahsul lahu ajru syahidi wa illam yamut. Orang yang tidak wafat terkena taun sekalipun, namun ia tetap stay at home, ia tetap tinggal di rumah dengan sabar, dengan dasar supaya tidak terpapar oleh wabah virus tersebut, atau jika orang itu memang terpapar tapi dia tidak menyadari ataupun sadar, dia tetap tinggal di rumah supaya tidak menularkan wabah penyakit kepada orang lain, entah orang itu wafat ataupun tidak, entah terpapar ataupun tidak. Ketika musim-musim wabah di sekitarnya, dia tetap tinggal di rumah, maka dia akan mendapatkan pahala syahid. Keterangan ini terdapat di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahihul Bukhari, juz ke-10 halaman 194. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Inilah yang disebut dengan rahmatan lil alamin, kasih sayang Allah, anugerah Allah kepada orang-orang yang beriman ketika dia tetap sabar, stay at home. Bagi yang memang bisa ia melaksanakan pekerjaan di rumah, atau mungkin dia dengan sukarela, dengan sadar diri tetap sabar berada di rumah, maka orang seperti ini akan mendapatkan pahala syahid walaupun tidak wafat terkena wabah tersebut. Inilah pahala yang luar biasa didapatkan oleh orang yang bersabar, tetap di rumah mengharapkan keridhaan Allah, entah dengan tujuan supaya tetap kuat beribadah, tidak terpapar, ataupun supaya tidak memaparkan kemungkinan-kemungkinan jika mungkin saja dia sebagai karier, dia sebagai pembawa virus tapi tidak menyadari, atau sebagai orang yang positif terkena virus tersebut dan dia tetap berupaya untuk tidak menularkan virus itu kepada orang lain. Jadi beruntunglah orang-orang yang tetap sabar, tetap mengharapkan keridhaan Allah untuk stay di rumahnya. Di antaranya juga karena kasih sayang kepada saudara-saudara muslimnya, kepada sesama manusia yang mereka berada terdepan di garda perlawanan terhadap virus mematikan tersebut, yakni para medis. Mereka pahlawan-pahlawan yang luar biasa
yang mungkin mereka kewalahan saat ini. Bahkan menurut berita, sebagian para medis tersebut, sebagian relawan tersebut, mereka bahkan kekurangan APD, kekurangan pakaian-pakaian lengkap untuk merawat pasien-pasien yang terkena wabah tersebut. Sebagiannya ada yang menggunakan jas hujan, ada yang menggunakan plastik. Saking apa? Saking ada sebagian orang yang tidak menyadari bahwa mereka ada yang memborong alat-alat tersebut bukan untuk para medis yang berjibaku di garda terdepan, tapi mereka menimbunnya untuk menjualnya dengan harga yang tinggi, atau bagi orang-orang yang bukan di garis terdepan menghadapi ini semua, menggunakan APD yang sekali pakai hanya untuk belanja ke pasar, menggunakan APD tersebut hanya untuk hal-hal sepele, bukan untuk para medis yang mereka berhadapan dengan pasien-pasien yang positif terkena wabah penyakit tersebut. Saya mengetuk hati Anda sekalian, mari kita bersama-sama bersatu padu, kita peduli dengan sesama, kita peduli dengan para pejuang kita di garda terdepan. Mereka para medis tersebut lebih membutuhkan itu. Seperti sarung tangan latex, mereka mungkin lebih membutuhkan itu dibandingkan kita. Kita mungkin cukup dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Sering-seringlah kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun, atau apapun bentuk-bentuk antisipasi dari pemaparan virus tersebut, yang tanpa kita mengambil hak orang banyak, tanpa mengambil hak orang yang lebih membutuhkannya. Termasuk kecaman bagi orang-orang yang menimbun kebutuhan-kebutuhan pokok, termasuk masker untuk saat ini menghadapi virus corona adalah hal yang pokok ya. Ditimbunnya sengaja untuk menjualnya supaya mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga ketika langka mereka bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Yang tadinya satu box masker harganya 50.000, kemudian saat ini dijual dengan sengaja ditimbun dulu, dijual dengan harga 350.000. Orang-orang seperti itu, kata Rasulullah, tidak akan mendapatkan wanginya surga dan tidak akan mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah, kata Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang masif sekali ya campaign tentang dengan tagar di rumah saja. Itu sesungguhnya sudah ada penjelasan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajakan atau anjuran ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan pahala berupa pahala syahid bagi orang-orang yang mau stay di rumahnya untuk mengantisipasi penyebaran virus yang lebih marak lagi, lebih luas lagi, walaupun dia sehat. Kecuali bagi orang-orang yang keluar rumah memang sangat urgent. Contoh seperti teman-teman kita sekalian, saudara-saudara kita yang mungkin mereka ketika berada di rumah, mereka tidak bisa menghasilkan uang untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Jika mereka berada di rumah terus, mereka otomatis tidak bisa membeli makanan pokok untuk keluarganya. Maka bagi mereka keadaan sulit, mereka mungkin juga ingin tinggal di rumah. Akan tetapi jika mereka tinggal di rumah, siapa yang akan menjamin kehidupan mereka? Kita doakan saja saudara-saudara kita yang tetap berjuang di luar rumah demi mencukupi kebutuhan pokok keluarganya. Ada yang memiliki putra-putri yang masih kecil belia, harus diberikan susu. Mereka tetap berjuang, berjihad di luar rumahnya. Insya Allah mereka pun tetap berjihad. Dengan mereka terus bertawakal kepada Allah, mereka berupaya untuk menjalankan
standar-standar keamanan dan kesehatan, menggunakan masker, sering-sering mencuci tangan dengan sabunnya, berupaya untuk tidak memaparkan kepada orang lain, karena kita tidak tahu siapa yang terpapar dengan virus ini ternyata. Dengan standar-standar tersebut, dengan ikhtiar tersebut, insya Allah akan tetap mendapatkan pahala syahid sebagai orang yang berjihad untuk memenuhi kewajibannya, memenuhi nafkah keluarganya yang jika ia tinggal di rumah mungkin keluarganya akan kelaparan. Kita doakan saudara-saudara kita tersebut yang mereka dilema jika tinggal di rumah, mereka hanya bisa berada di luar rumah. Tapi kami mohon, kami menghimbau kepada saudara-saudaraku, hindari kerumunan-kerumunan yang sekiranya bisa dengan mudah untuk menyebarkan, memaparkan virus-virus di antara kita. Tetap bekerja dengan baik, tetap kita mungkin bisa dengan cara ikhtiarnya menjaga jarak, ikhtiarnya menggunakan masker, ikhtiarnya bisa menggunakan sarung tangan, ya, atau apapun yang sekiranya bisa menjaga, entah menjaga kesehatan diri kita ataupun juga menjaga kesehatan dan kenyamanan orang lain saat berinteraksi dengan kita. Kita doakan untuk para medis yang mereka berjuang di garda terdepan, semoga mereka semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan ketabahan, keteguhan, keyakinan. Tetap yakin Allah akan menyelamatkan. Teruslah bersugesti dengan sugesti yang terbaik, karena kata Allah, ana ma'a abdi, atau ana atau nahnu biqadri dhanni abdi bi. Aku tergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Teruslah bersugesti yang baik, sahabat-sahabatku, kawan-kawanku, para pejuangku. Allah akan menyertai kalian. Aku bersama kalian. Tetap semangat. Semoga Allah memberikan kesehatan.